Selamat pagi Bapak dan teman-teman sekalian. Perkenalkan, saya Victoria Angelik dengan NIM 165214660 bersama dengan teman-teman saya yakni Kenneth Ezekiel NIM 165211040, Akmal Mahardika Nur Wahyu NIM 165211070, Marvel Subekti dengan NIM 165212220 dan Filza Hanifah Butsaina NIM 165212270 pada hari ini akan mempresentasikan tugas besar pengenalan komputasi dengan judul Simulasi Pencarian Rute dengan aplikasi Google Maps sederhana. Sebelum melangkah lebih jauh, saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai apa itu Google Maps. Google Maps adalah layanan aplikasi navigasi online berbasis web dan aplikasi yang dibuat oleh Google, menyajikan berbagai tipe peta dan menjadi aplikasi penunjuk jalan bagi user dan penggunanya. Kemudian, Google Maps juga berbeda dari peta biasanya karena menyajikan peta dari berbagai negara di seluruh dunia dan tidak hanya terbatas pada daerah atau negara tertentu. Kemudian, Google Maps juga menggunakan kombinasi dari citra satelit, foto-foto yang dikirim dari pengguna, dan fitur Street View yang menjadikan Google Maps lebih menarik dan lebih istimewa daripada peta biasanya. Alasan dan latar belakang kami memilih Google Maps sebagai tema dari tugas besar kelompok kami adalah karena yang pertama, Google Maps menyajikan lokasi dari suatu tempat dengan jelas, lengkap, dan akurat. Yang kedua, Google Maps juga memberikan pilihan rute jalan tercepat dan terpendek untuk mencapai suatu destinasi bagi para penggunanya yang akan dijelaskan lebih lanjut pada presentasi ini. Dan yang ketiga, Google Maps juga memberikan tampilan grafik user interface yang user friendly sehingga pengguna dapat lebih mudah memahami dan familiar dalam memakai aplikasi Google Maps. Dan terakhir, pada bulan Januari 2020 tercatat terdapat kurang lebih 23,42 juta pengguna Google Maps yang menjadikan Google Maps sebagai aplikasi navigasi terbaik menjadi penunjuk jalan bagi penggunanya. Dan selanjutnya akan dijelaskan lebih lanjut mengenai computational thinking pada aplikasi Google Maps. Aspek yang selanjutnya dibahas yaitu dekomposisi. Di dekomposisi ini masalah utamanya yaitu mencari rute. Dari mencari rute kita lihat ada dua masalah lagi, yaitu bagaimana cara menghitung jaraknya dan bagaimana tingkat kepadatan jalannya. Nah, sekarang kita lihat dari yang jarak. Untuk jarak dibagi lagi menjadi dua, yaitu yang cara pertama, bagaimana kalau kita lihat jarak yang diambil dari garis lurus. Kita lihat total jaraknya dari tempat asal ke tempat tujuan diambil dari garis lurus. Kemudian yang kedua, ada jarak dari lokasi-lokasi terdekat dari lokasi awal dengan lokasi tujuan. Misalkan kita punya dua lokasi yang terdekat dengan lokasi awal. Itu kita bagi dua lagi menjadi jarak lokasi 1 ke lokasi tujuan dan jarak lokasi 2 ke lokasi tujuan. Kemudian ketiga hal ini kita gabungkan, lalu kita kalkulasi jarak dan komparasi dengan jalur-jalur lain yang ada. Kita akan mendapatkan beberapa jalur, nanti jalur-jalur tersebut dikomparasikan masing-masing, sehingga didapatkan jarak terpendek. Untuk tingkat kepadatan jalan, kita identifikasi berapa volume kendaraannya dan bagaimana posisi kendaraannya. Nah, di posisi kendaraan ini, ada kendaraan yang berdekatan dan ada kendaraan yang berjauhan. Nah, dari ketiga variabel ini kita satukan sehingga kita mendapatkan jumlah kendaraan yang paling sedikit. Dari jumlah kendaraan yang paling sedikit, kita bisa mengetahui bahwa jalan tersebut memiliki tingkat kepadatan yang terkecil. Dengan sudah diketahuinya tingkat kepadatan terkecil dan jarak terpendek, maka kita bisa mendapatkan estimasi waktu dan akhirnya kita mendapatkan rute tercepat dan yang terpendek. Selanjutnya, pattern recognition. Sequential pattern mining pada Google Maps itu terdiri dari 3. Yang pertama, catatan lalu lintas jalan per jamnya. Yang kedua, jam berapa saja lalu lintas akan macet, padat merayap, dan ramai lancar. Yang ketiga, lalu lintas mana saja yang macet atau padat di jam tertentu. Dan sekarang saya akan menjelaskan mengenai abstraksi pada Google Maps, bahwa pada layar kita dapat melihat perbandingan foto udara dengan peta pada Google Maps, bahwa pada foto udara kita masih dapat melihat detail-detail wilayah,
posisi dan lokasi yang ada di sana. Bahkan pohon-pohon pun masih muncul di sana. Dengan abstraksi, Google akan menghapus bagian-bagian yang tidak penting dan akan menyisakan kontur gedung, penanda gedung dalam bentuk icon sehingga kita dapat melihat posisi suatu lokasi dengan lebih jelas. Dan ini adalah bentuk abstraksi dari Google Maps, di mana Google Maps menghapus bagian-bagian yang tidak penting dan kita hanya membutuhkan informasi yang penting di peta. Baik, setelah ini saya akan menjelaskan tentang algoritma-algoritma yang kami gunakan dalam tugas besar kami. Yang pertama adalah algoritma pemosisian benda yang akan saya jelaskan. Dan yang kedua adalah algoritma Dijkstra yang akan dijelaskan oleh teman saya, Marcel. Untuk algoritma pemosisian benda, kami menggunakan algoritma ini untuk memosisikan semua benda ke dalam GUI kami. Lalu, setelah itu kami menggunakan algoritma untuk memosisikan kendaraan agar kami mendapat hambatan di dalam peta kami. Untuk algoritma pemosisian kendaraan ini, kami menggunakan library random untuk mengacak jumlah kendaraan yang akan digunakan di dalam peta kami. Setelah itu, kami juga menggunakan library random lagi untuk mengacak koordinat di mana kendaraan kami akan ditempatkan. Lalu kami mengecek apakah tempat koordinat ini yang akan kami tempatkan kendaraan sebuah jalan atau bukan. Jika ya, maka kami akan memposisikan kendaraan kami di koordinat tersebut. Dan jika bukan, kami akan mengecek lagi untuk koordinat lainnya yang kemungkinan adalah sebuah jalan dengan mengimport library random itu lagi. Maka kami akan secara total mendapat kendaraan sebesar hasil random kami. Baik, setelahnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Marcel. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang algoritma Dijkstra. Jadi algoritma Dijkstra atau biasa disebut dengan algoritma rakus atau greedy approach yang dipakai dalam memecahkan permasalahan jarak terpendek untuk sebuah graf berarah dengan bobot-bobot garis yang bernilai non negatif atau 0 di sini. Kenapa 0 sampai infinity atau non negatif? Karena jarak itu mutlak, tidak pernah negatif ya. Kemudian ide pertama dalam menjalankan program Google Maps ini adalah menaruh setiap node-node di titik kritisnya. Bisa ya kita taruh di lokasi awal, lokasi akhir, maupun juga di setiap persimpangannya. Kemudian, node-node ini kemudian akan dihubungkan satu dengan lainnya. Di gambar ini direpresentasikan dengan huruf A, B, C, D, dan seterusnya. Dan dalam implementasinya, node-node ini akan dihubungkan melalui sebuah matriks yang saya beri nama dengan adjacent node matrix atau node yang bersebelahan. Karena seperti sebelumnya sudah teman saya Kenneth jelaskan bahwa jumlah kendaraan dan posisi kendaraan ditaruh secara random atau acak, maka kita perlu nantinya membuat sebuah fungsi untuk men-store atau menyimpan nilai setiap distance atau jarak dari satu node ke node lainnya. Setelah disimpan, nilainya kemudian kita taruh di adjacent node matrix yang sudah kita miliki atau sudah kita buat sebelumnya. Setelah itu, kita akan eksekusi programnya dengan Dijkstra algorithm. Untuk mempersingkat waktu, saya akan memberikan garis besar dari jalannya program ini. Pertama-tama, setiap node akan dibuat nilainya menjadi infinity. Kemudian kita akan looping setiap distance value dari masing-masing node dengan tentunya membuat argumen pengkondisian, if atau else, di mana value dari distance baru dari setiap node akan disimpan jika nilainya lebih kecil dari node itu sebelumnya. Sebagai contoh di sini, misalnya jarak A ke B itu 4 ya. A itu sebagai sumber dan jarak A ke B itu 4. Nah, karena nilai node awal B itu adalah infinity, seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Nah, karena 4 kurang dari infinity, maka nilai 4 akan disimpan sebagai value dari B dan seterusnya. Sehingga nanti kita akan mendapatkan sebuah value terkecil dari setiap node yang berangkat dari suatu sumber tertentu. Misalnya kalau di sini tadi saya contohin berangkat dari node A. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Akmal. Bagian yang selanjutnya yaitu flowchart. Setelah program dimulai atau dijalankan, program langsung melakukan algoritma pemosisian kendaraan. Sedikit berbeda dengan Google yang melakukan secara real time, kami melakukan pemosisian kendaraan secara acak dengan jumlah yang acak pula. Setelah itu program menggunakan pilihan untuk lokasi awal dan lokasi akhir. Oleh karena itu, pengguna harus memastikan apakah lokasinya sudah tepat. Jika sudah, pengguna harus melakukan konfirmasi destinasi. Jika belum, pengguna harus menginput atau memasukkan lokasi awal dan atau lokasi akhir. Setelah itu, lakukan konfirmasi destinasi. Setelah ini dilakukan, titik akan berubah atau tetap bergantung pada masukan pengguna. Titik pada lokasi awal kami tandai dengan dot berwarna kuning, lalu titik pada lokasi akhir kami tandai dengan pin berwarna merah. Setelah itu, pengguna harus menginput start program atau mengklik start program. Lalu algoritma
Dijkstra akan berjalan seperti yang dijelaskan sebelumnya untuk mencari jarak terdekat. Jarak terdekat tersebut mempunyai ketentuan, yaitu jalanan kosong kami beri nilai 1 dan jalanan dengan kendaraan di atasnya kami beri nilai 2. Setelah algoritma ini selesai, jarak terdekat akan di-outputkan oleh program. Ditandai dengan terdapat jalur dari titik pada lokasi awal menuju titik pada lokasi akhir yang berwarna biru. Setelah itu program selesai.